Makanya Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Yesus kau bangkit. Engkau mengalahkan kematian, Engkau mengalahkan maut. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Setelah kami memuji Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami bahwasanya Tuhan telah mengalahkan kematian dan maut. Pada hari ini Tuhan bangkit dan kami siap diberkati lewat firman yang hidup dari sang kehidupan itu sendiri, Yesus Kristus. Segala bentuk anasir jahat, kuasa yang bukan daripadamu, kami patahkan dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu saluran berkat untuk menyampaikan firman Tuhan pada Paskah tahun 2020 ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara. Selamat Paskah. Haleluya. Yang ada di rumah, selamat Paskah. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi. Hari ini kembali kita masih dalam suasana yang seperti ini. Ya. Tema kita tahun ini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya, Paskah Bapak Ibu Saudara memang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama, Paskah atau Pesah itu artinya dilewati atau terlewat dari maut. Bapak Ibu Saudara, aku membaca di dalam kitab Keluaran 12 ayat yang ke-23, itu peristiwa ini dimulai dengan 10 tulah itu bencana yang ada di Mesir, negeri Mesir pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari 10 tulah itu orang-orang Israel 1-9 itu luput dari tulah itu. Ya, mereka tinggal di sebuah tempat yang namanya Goshen. Tahun 2015 yang lalu kami pernah ke Mesir. Di Goshen itu tempat menurut pemandu yang ada di sana bahwa tempat itu luar biasa, Saudara. Menghijau dan hebat. Dikatakan oleh pemandu itu bahwa nyamuk itu enggak ada di negeri Goshen. Itu luar biasa. Nah, kembali kepada tulah, 10 tulah disampaikan. Tuhan mengutus 10 tulah untuk orang-orang yang ada di Mesir. Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat. Yang kelima, tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, barah. Barah itu penyakit bisul. Kemudian hukuman yang ketujuh, tulah yang ketujuh adalah hujan es. Semua negeri Mesir mengalami itu. Dan yang kedelapan, belalang. Dan yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, gelap gulita 3 hari 3 malam. Nah, ini dialami kecuali orang-orang Israel yang berada di Goshen. Luar biasa, Saudara.
Nah kemudian yang ke-10 ini, kematian anak sulung tidak peduli apakah itu orang Mesir, apakah itu orang Israel, itu akan mengalami yang namanya kematian anak sulung. Tapi ada pengecualian. Bapak Ibu Saudara membaca di Keluaran 12 ayat 23, maka setiap orang yang rumahnya dikasih tanda darah, ambang pintu atau jenang-jenang pintu, maka akan dilewati oleh maut, dilewati oleh kematian. Dan itu artinya Pesah, Paskah. Paskah untuk perjanjian lama adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari negeri Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, untuk Paskah dalam perjanjian baru apa itu? Saya pernah ngajar di sekolah Kristen beberapa puluh tahun yang lalu, paling seneng anak-anak. Ya. Jadi guru agama itu enak, saudara. Ya, lain dengan guru bidang yang lain. Saya masih ingat anak-anak yang sekarang masih kami komunikasi dengan grup WA-nya beberapa puluh tahun yang lalu. Saya senang Pak Budi, guru agama. Ya, tak tunggu lagi panjang umur. Beda dengan guru matematika. Saudara, ini luar biasa nih. Nah, ketika kami tanya, Paskah dalam perjanjian lama adalah memperingati keluarnya Israel dari negeri Mesir. Nah, yang perjanjian baru ini yang kita akan renungkan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara, sebuah pertanyaan yang kita gumuli dan kami gumuli beberapa hari yang lalu, apa yang harus kami bicarakan di Paskah tahun ini? Haleluya. Bila Yesus tidak bangkit, bila Yesus tidak mengalahkan kematian, maka murid-murid itu akan menjadi seperti apa mereka? Dan itu yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau Yesus nggak bangkit, murid-murid itu akan berakibat. Nah ini, mari kita baca di Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai dengan 18. Nanti kita baca ulang di ayat yang 11 dan 15. Saya memberikan 2 saja pada Paskah tahun 2020 ini. Bila Yesus tidak bangkit, murid-murid akan menjadi apa? Atau seperti apa? Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus nggak bangkit, maka berdasarkan ayat-ayat yang kita baca dan dalam peristiwa ini, maka murid-murid itu akan sedih. Murid-murid itu akan berduka cita. Malah lebih spesifik di sini dikatakan murid-murid itu menangis. Menangis karena apa, saudara? Kehilangan sanjungan, larut dalam kesedihan. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Kalau Yesus gak bangkit, mereka akan dikuasai dengan kesedihan, duka cita. Saudara, sebetulnya Yesus sudah mengatakan loh. Jadi orang kalau dalam kesulitan hidup dan lupa akan perkataan Tuhan, maka akan berakibat seperti ini. Larut dalam kesedihan, menangis. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah membaca dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21, Yesus katakan kepada murid-murid itu bahwa dia harus masuk ke Yerusalem. Dia akan banyak mengalami penderitaan. Puncaknya adalah dibunuh, mati. Kemudian 3 hari dia akan bangkit. Itu Yesus sudah katakan. Masa ada orang yang mati menceritakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Baru Tuhan kita hebat. Beberapa puluh tahun saya belum jadi hamba Tuhan. Saya hidup di sebuah kampung di Jawa Timur. Ada seorang yang dianggap bini sepuh, dan orang ini jadi panutan. Dia umumkan untuk dia bahwa tanggal ini dia akan mati. Para cantriknya disuruh menyaksikan, dan dengan dia siap dengan ubur rampe, dia siap bahwa dia akan mati. Ditunggu-tunggu, saudara, sampai batas waktu enggak mati-mati. Itu manusia. Tapi Yesus katakan dia 3 hari akan bangkit dari kematian itu, meski dia harus mengalami kematian itu, kesengsaraan. Dan itu murid-murid lupa, saudara, karena larut dalam kesedihan, larut dalam kedukaan, merasa bahwa aku ditinggal oleh sanjunganku, gak diperhatikan lagi. Bagaimana masa depanku ini? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, menangis. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Jadi kalau Yesus gak bangkit, pasti murid-murid masih dalam keadaan larut dalam kesedihan itu. Bukankah kita hidup di masa seperti ini, saudara? Serba susah. Berapa banyak tenaga-tenaga karyawan-karyawan yang dirumahkan. Sedih, nangis. Dengan kondisi yang mengglobal seperti sekarang ini. Tapi Tuhan katakan, jangan menangis. Ini aku. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Saudara, tangisan dari murid-murid itu dijawab sudah ketika dia berhadapan dengan
Sang Juru Selamat, Yesus yang mengalahkan kematian itu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, kalau Yesus gak bangkit, maka murid-murid bukan saja dia nangis, larut dalam kesedihan, larut dalam kedukaan, susah terus. Yang kedua, Saudara, mari kita baca di Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau Yesus tidak bangkit, maka murid-murid Tuhan itu terus diliputi dengan ketakutan. Takut. Memang ada takut yang beralasan. Ya, seperti ini kita masih terus ini beberapa pemain musik semua pakai masker semua. Ya. Ada beberapa yang keluarga kami juga Pak Gubernur menyerukan pakai masker. Ini takut yang beralasan karena merebaknya virus yang sedemikian rupa. Saya membaca koran hari ini, nanti diperkirakan sampai akhir Mei. Waduh, ya. Saudara, ya kita nurut aja lah. Ya ini takut yang beralasan, saudara. Cucu-cucu saya perhatiin ketika mereka belajar, aku bosan, kok orang sekolah-sekolah. Tapi berani gak kamu? Ya gak ada temen. Takut yang beralasan. Tapi murid-murid ini takut yang gak beralasan. Takut yang tidak beralasan. Setiap langkah dibayangi dengan ketakutan, itu adalah dosa. Kata Ayub 3 ayat 25, apa yang kutakutkan itu menjadi kenyataan. Nah ini bayangan ketakutan terus, saudara. Dalam psikis ilmu jiwa itu disebut fobia, ketakutan yang enggak rasional. Segala sesuatu dibayangi dengan ketakutan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Paskah tahun ini Tuhan minta Dia bangkit, Dia mengalahkan maut, Dia hidup supaya kita enggak nangis. Dan yang kedua Tuhan pesan, jangan takut. Kenapa, saudara? Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera bagi kamu ini dalam bahasa aslinya eirin. Itu ketenteraman, ketenangan, kesatuan, itu unity, kerukunan, itu disebut harmoni. Jadi artinya kedamaian, ketenteraman hati membuat kita ini tenang dalam menghadapi persoalan. Yang setuju berkata, nah eirin, Tuhan memberikan kemampuan kita untuk kita ini tenang, damai, tentram. Oh haleluya. Saudara, bahkan saya sempat mengambil sebuah surat kabar yang terbit kemarin. Ini di Istanbul, Turki, saudara. Dalam kondisi yang juga mengalami hal yang sama dengan kita. Di Istanbul, Turki,
ada seorang warga yang menunjukkan kepeduliannya dengan mengisikan berbagai barang kebutuhan dan keranjang. Orang-orang yang membutuhkan bisa mengambil barang tersebut. Keranjang tidak hanya berisi barang, tapi juga tulisan. Tulisannya apa, saudara? Ini yang menarik saya, perhatian saya. Mereka yang berkelebihan, tambahkan. Mereka yang membutuhkan, ambil. Mereka yang kelebihan, tambahkan. Wah, saudara, ternyata perasaan takut itu enggak hanya dialami oleh orang-orang Indonesia. Ada beberapa negara itu yang mengalami COVID-19 ini. Berapa, Mas? Ada yang tahu? 200 berapa? Negara. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan di layar televisi, wah suasana lengang. Hebat. Itu ya perasaan yang dialami oleh orang-orang pada saat ini. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu muncul satu berita yang luar biasa. Damai sejahtera bagi kamu. Artinya ya, kedamaian, ketentraman membuat tenang untuk kita menghadapi persoalan itu. Kami bersyukur kepada Tuhan, ya dalam sampai kapan saya menyerah. Ya, terima kasih untuk jemaat yang mendukung kami berdoa tiap jam 9 malam. Ya, enggak apa-apa saudara, enggak usah harus 1 jam, setengah jam, 1/4 jam, enggak apa-apa. Doa untuk kita perangi ini saudara. Untuk kita mohon kepada Tuhan. Kalau wabah ini melanda dunia, artinya dosa yang begitu melekat, dosa yang sampai memuncak di hadapan Tuhan. Tuhan minta supaya kita mohon ampun di hadapannya. Amin. Amin. Yes, amin. Ya, kita berdoa. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Pada siang hari ini di Paskah tahun 2020 kita enggak sendiri, saudara. Semua gereja-gereja melakukan hal yang sama. Live streaming. Kita bersyukur kita masih bisa anak-anak muda yang menangani semua ini. Ya, kami tahu Tuhan sedang merencanakan sesuatu untuk kita. Kita nggak usah cari ini siapa penyebabnya. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi Tuhan inginkan, dan itu adalah kehendak yang terbaik untuk kita. Saya bersyukur dalam beberapa hari terakhir ini bisa kumpul dengan anak-anak, dengan anak-anak pemusik, anak-anak muda yang peduli untuk pekerjaan Tuhan ini. Ya, puji Tuhan. Ya, biar kiranya Paskah tahun ini, meski Tuhan janjikan, hai maut, di mana kemenanganmu? Artinya, saudara, kita tetap nuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, nangis sih boleh, tapi jangan larut dalam tangisan itu. Jangan larut dalam kesedihan itu. Kita nangis, beberapa malam kami nangis terus. Bukankah Yesus pernah menangis? Menangisi keberadaan Yerusalem, menangisi orang yang dikasih. Saudara, Yesus menangis untuk kondisi yang seperti ini. Tetapi siang hari ini, dalam Paskah tahun 2020 ini, kita bersyukur, yes, Yesus
bangkit, Yesus hidup, supaya aku tidak larut dalam tangisan, tidak takut, karena sesungguhnya Tuhan menyertai kita, memegang kita. Saudara, mengakhiri renungan Paskah tahun 2020 ini, yang membuat kita dewasa adalah masalah. Yang setuju berkata? Yang setuju berkata? Yang membuat kita dewasa adalah masalah. Masih ingat? Masalah adalah sesuatu yang dilempar ke depan. Ya, masalah itu harus diselesaikan. Yang membuat kita maju adalah usaha. Yang membuat kita kuat adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Yang membuat kita kuat adalah doa. Dan yang membuat hidup ini indah adalah Tuhan mengasihi dan Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat Paskah tahun 2020. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita naikkan sebuah pujian. Arti kehadiran jalanmu tidak terselami oleh setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Terima kasih Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiran, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang tidak mati. Engkau hidup. Engkau bangkit. Tuhan, tangisan kami tidak ada artinya ketika apa yang kami tangisi berbincang-bincang bersama kami di hadapan kami. Jangan menangis. Artinya pergumulan kami menjadi bagian Tuhan. Tangisan kami, Tuhan, Engkau peduli atas kami. Ketakutan kami yang gak beralasan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang bangkit dari kematian, menghapus tangisan kami, menghapus ketakutan kami, dan Tuhan menawarkan diri bahwa Engkau hidup dan Engkau Allah kami yang sampai saat ini luar biasa. Dalam nama Yesus, firman-Mu yang kami dengar di Paskah tahun 2020 ini menjadi berkat dalam hidup kami. Hai maut, di mana kemenangan-Mu? Karena Yesus hidup, 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 dan Yesus hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan memberkati, puji Tuhan.